Isi pidato Soekarno 1 Juni 1945 cikal bakal lahirnya Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 merupakan pidato yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Pidato Bung Karno ini disampaikan pada saat pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato Soekarno itulah untuk pertama kalinya istilah Pancasila diperkenalkan. Lantas seperti apa isi pidato Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 itu? Simak informasi dan sejarahnya berikut ini. Sejarah sidang BPUPKI Perumusan Dasar Negara. Momen pidato Soekarno 1 Juni 1945 bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara Indonesia Merdeka. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, giliran Supomo yang mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka. Isi rumusan dasar negara usulan Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi giliran Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Menurut catatan redaksi detik.com, tak ada waktu bagi Bung Karno untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Namun susunan kalimat dan pilihan katanya bisa memukau peserta sidang BPUPKI. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokuritsu Jinpei Susakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Jinpei Susakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya, seperti dikutip Bung Karno Sang Singa Podium, edisi revisi oleh Rin Sumo Hardiwijoyo. Dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 disampaikan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian yang kini disebut Papua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, kata Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta maaf kepada umat Islam dan anggota BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ulama dari Yogyakarta sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1942 sampai 1945. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tambah Bung Karno. Kebangsaan yang dimaksud, kata Bung Karno, bukan dalam artian sempit. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia, papar Bung Karno. Dari dasar pertama, Soekarno loncat ke dasar ketiga. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan, kata dia.
Prinsip keempat yang diusulkan Bung Karno adalah kesejahteraan. Bagi Soekarno, tak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip ini, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, begitu kata Bung Karno. Bung Karno telah menyampaikan 4 prinsip dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, nasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan-tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa, papar Bung Karno. Demikian pemaparan lengkap isi pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menjadi cikal bakal kelahiran Pancasila. Momen inilah yang menjadi dasar ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam menyampaikan materi sejarah hari lahirnya Pancasila ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap dipuja-puja bangsa.